Pemirsa, terdakwa pembunuhan Yosua, Putri Chandrawati tidak kuasa menahan tangis saat mengulang cerita kejadian di Magelang. Ia bercerita saat Yosua yang sudah berada di samping kakinya di dalam kamar. Usai kejadian pelecehan, Putri Chandrawati mengaku sempat memanggil kembali Yosua untuk menemuinya di kamar. Putri mengaku Yosua menyesal dan memohon ampun telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Putri meminta Yosua untuk resign sebagai ajudan Verdi Sambo. Putri Chandrawati mengakui dirinya tidak melakukan visum usai dilecehkan oleh Yosua. Ia mengaku malu dan takut jika suaminya Verdi Sambo tidak lagi mencintainya. Terdakwa Putri Chandrawati kembali menangis saat ditanya soal statusnya sebagai tersangka. Ia mengaku bingung karena dijadikan tersangka setelah mengungkap dugaan pelecehan seksual yang ia alami. Sementara itu, menanggapi sidang yang berlangsung 2 hari terakhir, ayah Yosua Samuel Huta Barat mengaku heran dengan sikap terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang menangis di depan majelis hakim. Menurut Samuel, upaya itu dilakukan keduanya untuk mengaburkan skenario pembunuhan berencana terhadap anaknya. Ada fakta yang membuat majelis hakim heran dengan cerita Putri Chandrawati. Awalnya Putri Chandrawati mengaku tidak mau dekat-dekat dengan Yosua usai kejadian di Magelang. Tapi belakangan Putri diketahui satu mobil dengan Yosua untuk isolasi di Duren 3. Di taman depan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya KPK resmi menahan Gubernur Papua Lukas NMB. Lukas yang terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Papua ditahan usai menjalani pemeriksaan medis di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kepala RSPAD Gatot Subroto Albertus Budi Sulistia menyampaikan kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB saat ini dalam kondisi stabil. Pernyataan itu dilontarkan usai para dokter di RSPAD Gatot Subroto memeriksa kesehatan NMB. Pemerintah pusat mengapresiasi langkah KPK menangkap Gubernur Papua Lukas NMB yang disebut sebagai upaya penegakan hukum. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pengusutan kasus dugaan korupsi di Provinsi Papua tidak akan berhenti setelah Lukas NMB ditahan KPK. Pemerintah pusat terus mengawasi ketat pergerakan uang dalam rekening pemerintah Provinsi Papua. Pengamanan hingga saat ini masih dilakukan petugas gabungan pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB pada Selasa 10 Januari. Kami akan langsung bergabung bersama dengan jurnalis MGN. Sudah ada Sisilia Sinabariba langsung dari Kota Jayapura, Papua. Sisilia, pemirsa, KPK memblokir rekening senilai 76,2 miliar rupiah dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Aris Setia langsung dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Aris akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya wacana jalan berbayar atau Electronic Road Pricing atau ERP kembali. Lalu bagaimana respon warga di Jakarta terkait rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing? Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Diandra Mughni langsung dari Jalan Sudirman, Jakarta. Diandra, bagaimana sebenarkah rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing ini mampu menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta? Kami akan langsung membahasnya. Sudah bergabung dari luar studio pengamat kebijakan transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Publik, Ilham B. Malik. Selamat malam Pak Ilham. Pak Ilham, kalau kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini dengan informasi Panglima. Pemirsa, warga di desa Teinema, Kepulauan Tanimbar, Maluku dihebohkan dengan kehadiran pulau baru usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5. Fenomena ini membuat warga menyambangi pulau baru itu dengan menggunakan perahu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengukuhkan kapal perang KRI Teluk Wondama 527 sebagai salah satu alutsista yang akan memperkuat jajaran Koarmada 3 Sorong, Papua. Upacara ini menyusul pengurangan jatah BBM subsidi jenis biosolar untuk Provinsi Aceh. PT Pertamina bersama pemerintah Provinsi Aceh mulai bulan ini menerapkan kode QR bagi masyarakat yang ingin membeli biosolar subsidi.
Jatah Unreal. Pemirsa Top News masih akan kembali usai kita ikuti headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami. Pemirsa, 2 remaja di Makassar menculik anak berusia 11 tahun dan membunuhnya karena ingin menjual organ tubuhnya di internet dengan harga 1,2 miliar rupiah. Kasus ini menjadi salah satu fenomena kriminalitas remaja yang semakin sadis modus operandinya. Benarkah ini karena pengaruh internet dan meningkatnya gaya hidup instan di kalangan remaja? Inilah Top Review. Kita ke informasi lain, pemirsa. 8 partai politik kecuali PDI Perjuangan terus menggencarkan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup yang nantinya mengharuskan rakyat memilih parpol bukan figur. Pemirsa, kemudian bagaimana Perludem menilai penolakan 8 fraksi terhadap sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos parpol, dan seperti apa pandangan Perludem terkait uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sudah hadir dari luar studio Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Dan pemirsa, petugas gabungan dari Polda Papua dan Kodam 17 Cendrawasih terus melakukan pengamanan di sejumlah objek vital di wilayah kota dan Kabupaten Jayapura, Papua, pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK. Informasinya kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top berikut ini. Pemirsa, Top News masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, aksi para pembalap di Third Stage Rally Dakar 2023 kami pilih sebagai penutup Top News pada malam hari ini. Saya Zaki Arfan mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.